Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohim Haryanto dari program studi atau jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan perkembangan yang terjadi pada siswa SD. Baiklah, langsung saja saya akan membahas tentang 5 poin. Yang pertama, perkembangan fisik. Yang kedua, perkembangan kognitif. Yang ketiga, perkembangan sosial dan bahasa. Yang keempat, perkembangan intelek. Dan yang kelima adalah perkembangan moral. Baiklah, langsung saja kita membahas tentang perkembangan fisik. Apa sih perkembangan fisik? Perkembangan fisik biasanya dapat penyesuaian, bahasa yang mudah adalah perubahan yang terjadi dari berat badan dan tinggi badan siswa tersebut. Supaya kita lebih mudah memahami, biasanya pada siswa kelas 1 itu umumnya memiliki berat badan 21 kg dan tinggi badan 116 cm untuk laki-laki, dan perempuan pada umumnya biasanya memiliki berat badan 20 kg dan tinggi badan 115 cm untuk perempuannya. Jadi perubahan seperti apa yang dimaksud dalam perkembangan fisik tersebut adalah perkembangan atau perubahan yang terjadi pada siswa tersebut, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau biasanya di kelas 1 dia memiliki berat badan 21 kg, mungkin di kelas 2 dia memiliki berat badan sampai 24,5 atau seperti itulah ya. Karena pada umumnya dan pada dasarnya biasanya baik laki maupun wanita per tahun itu untuk berat badan menambah 3 sampai 3,5 kg per tahunnya dan tinggi badan 6 cm per tahun. Namun biasanya memiliki beberapa faktor. Kenapa kok anak ini tidak berubah-berubah ya seperti itu? Berat badan biasanya dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 dia itu tidak memiliki perubahan yang terjadi pada fisik anak tersebut. Mungkin ada beberapa faktor. Baiklah, faktor yang pertama itu faktor apa sih? Yang pertama adalah faktor nutrisi atau kebiasaan makanan yang dikonsumsi. Seperti halnya perkembangan fisik biasanya mencakup makanan 2 tahun yang lalu, atau bayinya atau balitanya itu biasanya itu dia tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Yang kedua yaitu faktor penyakit. Faktor penyakit yang diderita si anak tersebut sehingga dapat menghambat perkembangan fisik dia. Yang ketiga adalah faktor hormon dari orang tua, hormon dari ayah ataupun ibunya, atau faktor hormon badannya yang memang memiliki ukuran kecil. Yang ketiga yaitu yang terakhir atau yang keempat adalah faktor keturunan yang tidak dapat dipungkiri. Biasanya seperti anak-anak SD itu dia memang contohnya ya, dia itu memiliki orang tua yang tidak normal tinggi dan berat badannya, ayah dan ibunya. Secara otomatis dia akan menurunkan gen itu karena dia keturunannya memang sudah memiliki orang tua yang memang pada dasar dan pada umumnya memiliki berat badan dan tinggi badan yang tidak sesuai, tidak ideal seperti umumnya. Baiklah, itu untuk perkembangan fisik. Dan yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Apa sih perkembangan kognitif? Jadi perkembangan kognitif itu siswa sudah dapat memecahkan masalah, mencari tahu, dan sudah mulai berpikir dan mengeksplorasi sesuatu. Contohnya seperti apa? Kita ambil contoh biasanya itu di kelas 4, 5, sampai 6 ya. Biasanya guru itu meminta kita untuk mencari atau membawa ya, seperti tanaman obat, herbal, dan juga bunga ya. Jadi kita itu diminta untuk mengeksplorasi bahwa jahe ini sudah dapat digunakan untuk apa. Biasanya pada kelas 5 sampai kelas 6 itu sudah dapat berpikir dia bahwa jahe ini dapat memberikan kehangatan kepada tubuh dan dapat dijadikan juga sebagai jamu seperti kunyit. Nah, kunyit dan jahe sudah bisa dijadikan sebagai jamu seperti itu ya. Itu untuk perkembangan kognitif. Sekarang kita lanjut kepada perkembangan sosial dan bahasa. Menurut saya perkembangan sosial itu adalah
perkembangan yang dimaksud di sini itu anak itu sudah berbaur atau menyatu pada teman-temannya atau masyarakat sekitarnya, dan saya rasa timbulnya rasa peduli dan ingin bergotong royong adalah salah satu ciri perkembangan sosial, karena sosial itu menurut saya orang yang sudah bisa bergabung kan, orang yang sudah bisa menyesuaikan dirinya kepada masyarakat untuk sosial, karena makhluk hidup itu kan memang makhluk sosial ya, jangankan manusia, memang makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari orang lain kan, yaitu namanya manusia adalah makhluk sosial. Yang perkembangan bahasanya adalah menurut saya biasanya untuk anak 1 tahun itu dia baru bisa menyebutkan ayah dan ibu. Tapi biasanya ini perkembangan bahasa ini yang sangat mudah untuk kita pahami ya, karena perkembangan bahasa itu biasanya di 3 tahun saja anak itu sudah bisa mengatakan kebutuhannya seperti ibu saya ingin kencing, ayah saya ingin mandi, seperti itu ya. Jadi perkembangan ini sangat terlihat. Sepertinya perkembangan bahasa ini tergantung dengan apa yang disampaikan orang tuanya. Ketika orang tuanya itu mengatakan hal-hal yang baik, maka anak tersebut akan mengikutkan atau mengatakan hal-hal yang baik juga. Karena anak itu mencontoh ya apa yang dikatakan, apa yang dilakukan pada usia 1, 3, sampai 5 tahun. Yang keempat adalah perkembangan intelek. Perkembangan intelek itu menurut saya pribadi ya, perkembangan ini adalah anak yang bisa atau sudah pandai dalam menyelesaikan beberapa persoalan. Seperti menyatukan puzzle itu saya rasa anak-anak itu sudah bisa ya untuk menyebutkan angkanya menjadi kayak seperti itu. Dan rasa ingin meminta maaf karena dia sudah bisa menyelesaikan sesuatu. Seperti si A berantem dengan si B. Si A ini merasa bersalah, supaya untuk berteman kembali, jadi dia memberanikan diri untuk meminta maaf kepada si B. Jadi masalah itu sudah dapat diselesaikannya. Yang itu untuk perkembangan intelek. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan moral. Apa sih perkembangan moral? Perkembangan moral pada anak adalah anak yang sudah mengetahui, sudah dapat memahami apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, baik di sekolah maupun di masyarakat. Jadi seperti ini ya. Di rumah biasanya orang tua itu memiliki larangan-larangan. Misalnya, Sinta, kamu tidak boleh menaiki meja karena nanti terluka, seperti itu ya. Biasanya ini sudah terjadi pada moral, supaya ketika anak tersebut sudah dapat bersekolah, dia tidak akan menaiki meja karena dia mengetahui bahwa meja itu tempat belajar, tempat menaruh pena dan buku, bukan untuk naik-naik, seperti itu. Jadi moral dia juga, atau kata lain sudah bisa menyesuaikan diri bahwa kursi untuk duduk, bukan untuk dinaiki sampai dipanjat-panjat, seperti itu ya. Biasanya perkembangan moral ini sangat baik atas didikan dasar orang tuanya. Yang terakhir adalah perkembangan moral keagamaan. Jadi anak yang sudah mengerti hubungannya dengan Allah, menurut saya ya, ini Allah Subhanahu wa taala, ia sudah dapat memahami bahwa kita ini sebagai makhluk hidup yang tidak berdaya sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut saya juga dapat saya simpulkan langsung tentang perkembangan moral keagamaan ini, Islam itu sudah mengajarkan hal-hal yang sangat-sangat baik tentang nilai-nilai positif Islam yang sudah bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi menurut saya perkembangan moral keagamaan ini adalah perkembangan moral yang seharusnya diciptakan orang tua untuk diciptakan orang tua di sekolah maupun di rumah, seperti guru-guru ini harusnya dan seharusnya dan sangat diwajibkan untuk mengawasi perkembangan moral keagamaan. Karena apa? Karena biasanya anak-anak SD itu sangat mudah untuk mencerna ya tentang moral-moral, tentang keagamaan. Jadi mereka itu dapat memahami karena mereka itu masih sangat seperti kertas putih yang kosong. Ketika diisi yang baik-baik, mereka akan meniru yang baik-baik. Ketika diisi
pennya hijau, hitam, mereka akan meniru tersebut. Jadi harapannya adalah perkembangan keagamaan ini dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya seperti apa yang telah diajarkan Islam kepada kita semua ya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang perkembangan yang terjadi pada siswa SD. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.